lailatul id fi zakatul fitri. Yang keempat, waktu wajibnya zakat itu adalah malam Idul Fitri untuk zakat fitrah. Untuk zakat fitrah, maka jatuh wajibnya zakat itu adalah saat malam Idul Fitri. Nah, jadi ada empat nih. Ada empat. Kalau terkait dengan harta karun dan juga barang tambang, maka itu zakatnya seketika. Setelah dibersihkan, langsung dikeluarkan zakatnya. Yang kedua, zakatnya itu seketika juga setelah dibersihkan untuk terkait dengan tumbuh-tumbuhan atau buah-buahan, makanan-makanan pokok. Terus yang ketiga, waktunya adalah setahun terkait dengan emas, perak, dan juga hewan-hewan ternak, dan juga barang dagangan. Yang keempat, waktunya itu malam Idul Fitri untuk zakat fitrah. Qala al-Bajuri, Imam al-Bajuri berkata, wa yajuzu ikhrajuha fi awwali Ramadan. Boleh mengeluarkan zakat fitrah itu di awal Ramadan, boleh. Jadi nanti tanggal 1 Maret Anda masuk habis taraweh, langsung kemudian Anda bayar zakat fitrah. Kamu punya duit nih, mau bayar zakat fitrah nih semua, boleh. Pas lagi masuk awal Ramadan. Setelah sholat taraweh, Anda sholat taraweh pertama langsung bayar zakat fitrah, boleh. Tapi wa yusannu an tahruja qabla sholatil id lil ittiba. Tapi disunahkan mengeluarkan zakat fitrah itu sebelum sholat id, karena mengikuti baginda Rasulullah Muhammad SAW. In fa'alatis sholatu awwalan nahar. Kalau sholatnya itu dilakukan di awal siang. Di awal siang itu setelah matahari terbit. Maka yang disunahkan mengeluarkan zakat fitrah itu sebelum sholat id. Tapi ini kan untuk kita teknisnya agak susah. Apalagi kalau di masjid, di musola. Bagaimana mau ngeluarin zakat fitrah sebelum sholat id? Kan pada repot semua. Yang amilnya udah repot, lalu kemudian nanti dia bagi-bagiinnya juga bagaimana? Maka kita itu nggak seperti itu. Tapi kalau mau ikut sunnah yang maksudnya yang ittiba seperti Nabi, ya memang sebelum keluar sholat id nih, Anda mau berangkat sholat id, terus kemudian Anda keluarin zakat fitrah, itu baru sunnah. Tapi persoalannya ketika Anda keluar, ketemu nggak sama mustahiknya? Ketemu mustahiknya. Kalau nggak ketemu sama mustahik, terus kemudian sampai kemudian Idul Fitri udah rapi sholat Idul Fitri, Anda udah nggak bisa lagi ngeluarin zakat fitrah itu. Udah rapi setelah batasan itu, setelah khotib itu naik ke mimbar, udah close itu, sudah tutup. Nah kalau kemudian nanti Anda baru saya ikut Nabi ittiba, terus keluar zakatnya dimintain sama amil, ntar saya mau menjelang Idul Fitri mau sholat baru saya kasih. Iya, Anda mau kasih ke siapa? Mau kasih ke siapa? Ketemu nggak? Apalagi kalau kemudian pengurus masjid, pengurus musholahnya ngasihnya ntar yang sebelum Idul Fitri baru kita bagiin, kan repot gitu. Repot. Ya, jadi ya sudah, mungkin di zaman Nabi seperti itu memungkinkan. Kalau kita kan lagi-lagi yang pernah saya bilang, Idul Fitri itu ribet banget di kita itu, orang banyak tradisinya sama ajaran yang tradisinya gitu. Jadi agak repot. Fa'in akhirat istahabbal ada awalan nahar. Kalau memang sholat idnya itu diakhirkan, misalnya ini sholat idnya bukan jam 6:30 pagi, bukan jam 7 pagi seperti umumnya, tapi sholat idnya jam 10 pagi, ya maka sholat bayar zakatnya boleh jam 7 pagi, jam 7:30 boleh itu. Kenapa? Karena sholat idnya itu dilakukan jam 10. Tapi kan hampir nggak ada di kita ya, hampir nggak ada sholat id itu jam 10, jam 6:30, jam 6:30 aja.
wa yuhramu takhiruha anhu bila uzrin. Diharamkan mengakhirkan zakat fitrah karena tanpa ada uzur. Kalau nggak ada uzur, nggak ada kendala apa-apa, mengakhirkan zakat fitrah itu nggak boleh, haram itu. Seperti tadi tuh, udah rapi sholat id, lalu kemudian baru bagiin zakat dia, itu yang tidak boleh. Nah, persoalannya sekarang adalah begini. Kalau masjid yang mengeluarkan, membagikan zakat fitrah, membagikan zakat setelah sholat id, boleh apa enggak? Boleh hukumnya. Kenapa kok boleh? Karena dia bukan yang berbayar zakat. Dia hanya petugas yang membagikan zakat. Dia yang mengumpulkan. Dia mengumpulkan orang-orang yang bayar zakat kepada masjid. Nah, masjid ini baru bisa bagiin zakatnya setelah sholat id. Boleh, tidak apa-apa. Kenapa? Karena yang penting yang ngeluarin zakatnya kita nih, itu sudah mengeluarkan zakatnya sebelum sholat id. Urusan nanti dia dikeluarinnya itu setelah sholat id, itu urusan panitianya, urusan amilnya. Dia jadi terkait dengan sholat id, zakat fitrah, maka memang yang disunahkan adalah ketika menjelang sholat id. Kenapa kok Nabi memberikan zakat fitrahnya itu sebelum sholat id? Karena ingin memastikan tidak ada orang yang kelaparan saat Idul Fitri. Itu esensinya. Jangan sampai ada orang kelaparan, kesusahan, gak punya sesuatu, gak punya uang, gak punya nafkah saat Idul Fitri. Jangan sampai itu. Makanya kemudian Nabi bayar zakatnya, ngasih zakatnya itu sebelum sholat id, bukan jauh-jauh. Nanti kalau kayak kita 4 hari mau Idul Fitri udah dibagiin, habis dijajanin ini, dijajanin itu, pas sholat Idul Fitri, pas Idul Fitri udah habis duitnya. Ya bisa aja mungkin kayak begitu, tapi alhamdulillah rasanya enggak, karena dia dapat dari sini, dapat dari sini, dan kesenangan kita untuk berbagi itu tinggi. Jadi ya alhamdulillah tidak terjadi. Tapi kan maksudnya itu, kalau nanti ngasihnya jauh dari sebelum Idul Fitri, lalu kemudian dia nanti pas Idul Fitri ini dia gak punya apa-apa, maka hilang itu siarnya. Pokoknya harus dipastikan orang itu Idul Fitri itu harus kenyang, harus punya uang, harus punya makanan. Bahkan haram hukumnya puasa sampai segitunya. Kan puasa baik nih, tapi kata Allah haram ada puasa Idul Fitri tanggal 1 Syawal, haram ada. Meskipun ada bilang, saya pengen tetap puasa, saya pengen tetap beribadah kepada Allah, haram, nggak jadi pahala itu, malah jadi haram. Bukan. Kenapa? Karena 1 Syawal itu orang harus bahagia, harus kenyang, harus punya sesuatu. Makanya kemudian kita berbagi. Dan kita di Indonesia, terutama di Pulau Jawa, udah berbagi banget itu. Ada amplop segala macam itu. Memastikan semua orang bahagia. Semua orang bahagia dan punya sesuatu. Ya. Tapi lagi-lagi karena urusan dunia yang terlalu banyak, harus ngasih ini, harus ngasih itu, akhirnya untuk urusan Idul Fitri pusing sendiri. Orang Indonesia, orang Jawa ini, orang Pulau Jawa terutama, orang yang suka banget berbagi. Mau dari manapun suka, senang gitu. Ngasih sesuatu itu bahagia aja. Meskipun kita lagi pas-pasan, kita ngasih sesuatu itu senang aja rasanya. Meskipun itu duitnya dari haram, orang itu senang saja ngasihnya. Pokoknya dia berbagi senang banget. Senang banget dia berbagi itu. Nah, orang-orang kita kan kayak begitu. Nah, karena itu terlalu fokus di situ, terlalu suka seperti itu, maka kemudian hilang konsentrasi puasanya itu, Ramadan itu hilang sudah konsentrasinya. Orang semakin mau rapi Ramadan, mau selesai Ramadan, semakin dekat sama Idul Fitri, bukan semakin senang, tapi semakin
sedih ditinggal Ramadan. Sedih ditinggal Ramadan bukan karena ditinggal Ramadannya, karena belum siap ngadepin Idul Fitri. Kalau udah siap ngadepin Idul Fitri mah Anda tenang-tenang aja loh, pede aja. Tapi Anda belum siap menghadapi Idul Fitri. Lalu kemudian udah ngeliat orang udah beli ini, udah beli itu, teman Anda udah mulai mudik, Anda lihat TV, orang udah pada mudik ke sana, mudik ke sini, terus kemudian orang udah nyiapin beliin amplop di Shopee. Wah, Anda belum bisa apa-apa ini. Kan harapan Anda ya Allah, perpanjang lagi Ramadan sebulan. Jangan ketemu. Soalnya kalau ketemu ini kan jadi repot. Akhirnya jadi urusannya kan jadi gak ada fokus sama sekali. Padahal Ramadan itu ada kebaikan itu di ujung, bukannya di awal. Andaikan Lailatul Qadar itu datangnya, turunnya di awal Ramadan, dapat Lailatul Qadar semua kita ini. Lailatul Qadar 1 minggu pertama di bulan Ramadan, Allah turunin tuh Lailatul Qadar 1 minggu pertama, udah dapat semua kita ini. Kenapa? Masih giro-gironya, masih fokus-fokusnya, masih semangat-semangatnya, tapi ditaruh di belakang karena orang semakin mau habis Ramadan, semakin gak karu-karuan pikirannya, semakin gak karu-karuan konsentrasinya, udah mulai capek lah, udah mulai apa, udah mulai konsentrasi inilah, urusan ini, urusan itu. Akhirnya mah udah puasanya enggak, pokoknya dia nyari duit aja, pokoknya mau nyari duit, puasa enggak, yang penting pas Ramadan, pas Idul Fitri, gue bisa bagi-bagi orang. Meskipun itu bagi-bagi uangnya itu, dibagi-bagi uang pas Idul Fitri itu, dia punya uang itu karena dia kerja, yang kerjanya itu dia ngorbanin puasanya. Segitunya orang kita itu pengen mau berbagi, tapi akhirnya kebablasan ngorbanin yang wajib. Nggak puasa, nggak sholat, boro-boro sholat taraweh, sholat aja juga enggak, puasa juga enggak, karena mau berkerjaan, kerjaan mau ber-THR. Yang penting Idul Fitri dia gagah, jalannya gagah, ngasihnya juga gagah, mau ngapa-ngapain gampang, mau pergi ke sana, mau pergi ke sini. Nah, itu kemudian yang terjadi di kita. Makanya tetaplah Anda konsentrasi, tetaplah kita ini fokus. Makanya pernah saya katakan, ya punya Rajab, punya Sa'ban untuk masuk Ramadan ini. Ya kalau masih bisa kejarlah. Rajabnya dikejar, Sa'bannya kejar. Nanti pas udah masuk Ramadan, udah tenang. Bisa kan nih kayak begini? Anda nih bulan Rajab, bulan Sa'ban, Rajab udah rapi, tinggal Sa'bannya kejar nih. Nanti ada Ramadan, Anda udah punya bekal. Nih, buat pulang kampung udah ada, buat beli baju lebaran bocah udah ada, buat angpau udah ada, buat pegangan udah ada semua nih. Masuk bulan Ramadan, masa kata nanti itu? Kan tenang aja udah santai, udah fokus aja udah ibadah. Kenapa? Karena udah ada semua, udah aman semua, buat ini. Gitu ya. Kita ini nggak fokus karena nggak nyiapin itu, atau pengennya nyiapin tapi nggak sungguh-sungguh, akhirnya nggak dapat juga. Akhirnya pas masuk Ramadan, batinnya nggak siap, fisiknya juga tidak siap. Akhirnya yang terjadi ya sementara itu ya seperti inilah yang terjadi. Semakin mau Ramadan habis, malah semakin hancur, semakin gak karu-karuan pikirannya, gak karu-karuan hatinya. Nah kita kan udah sering banget masuk Ramadan nih. Coba dah diperbaiki, dibetulin sedikit-sedikit apa yang bisa betul. Masih ada sebulan nih. Nah dia wajibun niatul fi zakat. Niat itu wajib ketika mengeluarkan zakat. Seperti haza zakatun, ini adalah zakat. Atau fardu sodakoh, ini adalah sodakoh yang fardu. Atau sodakoh mali al-mafrudoh, ini adalah sodakoh hartaku yang wajib. Jadi harus diucapin niatnya. Niatnya itu harus diucapkan. Bahkan di beberapa kitab itu diperlukan akad antara muzaki dengan mustahiknya atau orang yang diwakilkan. Saya bayar zakat, saya niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku. Lalu kemudian yang menerima
mengatakan saya menerima ini. Jadi harus ada akadnya. Ada. Wasurutu wujubi zakat. Ada syarat yang terakhir sebagai penutup dari pembahasan zakat. Syarat-syarat wajibnya zakat orang itu yang pertama huriyah, dia pasti orang merdeka, udah gak ada budak sekarang. Yang kedua Islam. Ada orang non muslim datang ke masjid, saya mau bayar zakat, ada non muslim, gak sah, tidak boleh. Terus gimana? Ditolak, ambil aja, anggap aja itu hadiah. Dan nanti peruntukannya bukan untuk zakat, bisa untuk yang lain, karena itu hadiah. Orang non muslim nggak boleh, nggak sah membayar zakat. Yang ketiga takyinu malik, milik sendiri. Kalau miliknya rame-rame nggak boleh dizakati. Kontrakan, ini kontrakan nih, kontrakan itu masih punya keluarga. Lalu kemudian perlu dizakati, ada keluarin zakat untuk itu. Padahal itu kontrakannya masih punya rame-rame, bukan punya rumah, punya Anda sendiri, punya rame-rame, punya keluarga. Nggak boleh, harus milik sendiri. Dan yang keempat, haul, dia harus 1 tahun, kecuali tadi kalau terkait tanaman, terkait barang tambang, terkait rikas dan lain sebagainya. Itulah pembahasan singkat kita terkait dengan zakat. Jadi selesai pembahasan terkait dengan zakat, bahwa ada 2 zakat, zakat fitrah dan zakat amal. Zakat ini artinya adalah pembersih, tazkiyah, yang pernah saya sampaikan di awal. Tazkiyatun nafas, membersihkan jiwa. Zakat membersihkan harta kita. Sekaligus zakat itu juga membersihkan diri kita, karena orang zakat itu kata Al-Ghazali, pertama untuk bentuk syukurnya dia, yang kedua untuk menghilangkan sifat kikir dia, dan yang ketiga adalah dia hanya cinta kepada Allah, tidak cinta kepada barang-barangnya yang lain. Kalau orang itu cinta sama makhluk, sama harta, kan nggak mau ngeluarin zakatnya. Bahkan yang terjadi, yang sering saya sampaikan, Imam Syafi'i sama yang lainnya berbeda soal zakat fitrah ini. Imam Syafi'i nggak boleh pakai uang. Imam Maliki, Imam Hambali boleh pakai duit, tapi beda ukurannya. Yang satu 3,5 liter, taruhlah kalau digenepin 3,5 liter, yang satu 5 liter. Kalau 5 liter, kalau digenepin ini. Jadi kalau mau pakai zakat fitrah pakai uang, ikutnya jangan harga beras dikali 3,5 liter, jangan itu. Tapi harga beras dikali 5 liter. Yang membolehkan uang itu Imam Hanafi, misalnya Imam Hanafi 5 liter, maka uang dikalikan 5 liter. Jangan uang dikalikan 3,5. 3,5 itu ukurannya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i nggak boleh zakat fitrah itu menggunakan. Nah, kalau kemudian yang satu 3,5, yang satu 5 liter, harga beras misalnya 10.000, itu kan selisihnya cuma berapa itu? 15.000. Itu aja masih nggak mau orang itu zakat itu. Berapa kali tuh kita nemuin itu ada laporan mau zakat berapa? 50.000, mahal di sini, pindah aja soalnya 35.000, 15.000 loh itu. Masuk 15.000 itu loh, masih kayak begitu. Jadi zakat itu untuk menghilangkan kekikiran, dia juga menghilangkan kecintaan selain cinta kepada Allah. Nah, mudah-mudahan ini manfaat buat kita semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fana ya karim fil ya rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nastaghfiruka bima qara'na wa sami'na wa fardudhuma ila hajatina. Allahumma ij'alna lana wa talamizana min ahli wa min ahli khair wa la taj'al min ahli syarr wa min ahli jahl. Bi haqqi rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana
آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.